Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan sederet tindakan yang menjadi alasan menolak nota pembelaan atau pleidoy ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Dodi merupakan terdakwa kasus peredaran sabu yang dikendalikan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Jaksa menyebutkan Dodi terbukti bekerja sama dengan Teddy untuk menilap barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi. Dodi juga didakwa meminta terdakwa lainnya, Syamsul Ma'arif, untuk mencari tawas. Atas dasar permintaan itu, Syamsul menukar barang bukti sabu dengan tawas seberat 5 kg. Dalam dakwaannya, Dodi diperintahkan Teddy untuk berkomunikasi dengan Linda Pujiastuti. Lalu Dodi mengantarkan sabu tersebut dari Padang ke Jakarta melalui jalur darat dengan ditemani oleh Syamsul Ma'arif. Sabu itu lantas dijual Linda melalui mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto, kepada bandar narkoba. Pada Senin 27 Maret 2023 lalu, jaksa menuntut Dodi dengan hukuman 20 tahun penjara dengan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dodi didakwa bersalah sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti atau Anita untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Bahwa kami berpendapat berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana yang telah kami uraikan sebagaimana dalam surat tuntutan. Bahwa dapat kami sampaikan jika dalam surat tuntutan kami telah pula kami uraikan peran-peran terdakwa dengan kesimpulan yang kami tuangkan sebagai berikut. Terdakwa berperan sebagai orang yang bersedia bekerja sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan hasil berupa uang. Terdakwa adalah orang yang melaksanakan permintaan saksi Teddy Minahasa Putra untuk menukar sebagian narkotika jenis sabu yang akan dimusnahkan tersebut dengan tawas yang mana kemudian terdakwa meminta saksi Syamsul Ma'arif untuk mencari tawas dan menukar barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5.000 gram dengan tawas sehingga kemudian sebagian narkotika jenis sabu tersebut disimpan di ruang Kapolres Bukit Tinggi, sementara barang bukti yang dimusnahkan diantaranya yaitu 5.000 gram merupakan tawas. Terdakwa merupakan orang yang diminta oleh saksi Teddy Minahasa Putra untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti yang akan menjadi penerima narkotika jenis sabu di Jakarta. Dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsul Ma'arif merupakan orang yang mengantarkan langsung narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti dari Padang ke Jakarta melalui jalan darat. Selanjutnya terdakwa adalah orang yang meminta saksi Syamsul Ma'arif untuk menemui saksi Linda Pujiastuti dan berpura-pura sebagai dirinya sehingga kemudian saksi Syamsul Ma'arif mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti untuk dijual melalui saksi Kasranto dan atas penjualan tersebut terdakwa menerima uang hasil penjualan dari Linda Pujiastuti melalui Syamsul Ma'arif sebesar 300 juta rupiah yang kemudian oleh terdakwa uang tersebut diubah ke mata uang asing dolar Singapura dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Teddy Minahasa Putra. Selanjutnya terdakwa adalah orang yang kembali menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2.000 gram kepada saksi Linda Pujiastuti melalui saksi Syamsul Ma'arif untuk dijual kembali, juga menyimpan sisanya sebanyak kurang lebih 2.000 gram di rumah terdakwa. Namun kemudian gagal karena tertangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga berdasarkan uraian kami di atas, perbuatan terdakwa sebagaimana kami uraikan dalam surat tuntutan yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana fakta-fakta di dalam persidangan.
Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati. Setelah memperhatikan uraian kami tersebut di atas, maka kami berkesimpulan menolak dalil-dalil yang Dodi Prawira Negara. Berdasarkan uraian di atas, kami dalam perkara ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan tetap pada surat tuntutan yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023.